memasuki ruang persidangan. Putusan nomor 125 garing PHP Tikgub garis datar 19 garing 2021 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020 diajukan oleh 1. Insinyur Ben Brahim S. Bahat MMMT, 2. Dr. H. Ujang Iskandar ST MSI berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2020 memberi kuasa kepada Dr. Bambang Wijayanto dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus nomor 13 dan seterusnya memberi kuasa kepada Ali Nurdin SH STMH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai termohon. Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini 1. H. Sugianto Sabran, 2. H. Edi Pratowo Esos MM, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam pemilihan umum gubernur dan seterusnya berdasarkan surat kuasa khusus nomor 02 dan seterusnya memberi kuasa kepada R.A. Mate Damayanti Zulfa SH dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, membaca dan mendengar jawaban termohon, membaca dan mendengar keterangan pihak terkait, membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, memeriksa bukti-bukti pemohon, termohon, pihak terkait dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan wali kota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut. Angka 1, angka 2, angka 3 dianggap dibacakan. Angka 4, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang 10 2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang 10 2016 secara kasuistis. Kewenangan Mahkamah 3.2 dianggap dibacakan, 3.3 dianggap dibacakan, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang 10 2016, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. Permohonan pemohon akuo. Oleh karena itu, eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. Tenggang waktu pengajuan permohonan 3.4 sampai 3.46 dianggap dibacakan. 3.5 menimbang bahwa permohonan pemohon diajukan di kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 pukul 13.12 WIB berdasarkan akta pengajuan permohonan pemohon nomor 128 dan seterusnya, sehingga permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Kedudukan hukum dalam eksepsi menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon yang pokoknya menyatakan bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 Undang-Undang 10 2016. Berkenaan dengan permohonan akuo, permohonan pada pokoknya mendalilkan telah terjadinya antara lain tingginya jumlah DPTB seluruh kecamatan di Provinsi Kalimantan Tengah, 2. adanya ketidaknetralan yang dilakukan oleh termohon dan Bawaslu, 3. adanya penyalahgunaan penggunaan dana bantuan COVID, dana program CSR, Bangkalten, dan lain sebagainya. Bukti P1 sampai dengan bukti P208. Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama bantahan termohon, keterangan pihak terkait,
keterangan Bawaslu serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, bukti T1 sampai dengan bukti T144, bukti PT1 sampai dengan bukti PT59, dan bukti PK1 sampai dengan bukti PK69, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Bahwa terkait tingginya jumlah DPTB di seluruh kecamatan di Provinsi Kalimantan Tengah, dikarenakan KPPS memberikan kesempatan kepada pemilih untuk menggunakan hak memilih di TPS walau tidak sesuai dengan RT/RW yang tercantum dalam EKTP. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu, hal ini terjadi di 5 TPS dan Bawaslu telah merekomendasikan ke KPU Kabupaten Kota Waringin Barat, Waringin Timur, Kabupaten Barito Utara setempat untuk melakukan pemungutan suara ulang di wilayah tersebut paling lambat 4 hari setelah pelaksanaan pungut hitung. Pida bukti P25 sampai dengan bukti P28. 2. Bahwa terkait ketidaknetralan yang dilakukan oleh termohon dengan adanya dugaan penggunaan slogan oleh KPU yang diduga mirip dengan paslon 02 sudah dilaporkan ke Bawaslu, dan berdasarkan hasil penanganan pelanggaran tidak ada temuan maupun laporan terkait slogan Kalteng Batuah di Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan Bawaslu di 14 kabupaten kota se-Kalimantan Tengah. Pida bukti PK4 terhadap pelanggaran pembiaraan terpasangnya spanduk COVID-19 bergambar Cagup 02 dan tagline yang sama di jalan-jalan Provinsi Kalteng. Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah beserta Bawaslu di 14 kabupaten kota Kalimantan Tengah telah melakukan penertiban terhadap spanduk baliho tersebut dengan berkoordinasi kepada pemerintah daerah setempat untuk bersama-sama melakukan penurunan penertiban terhadap spanduk baliho tersebut. 3. Laporan yang pemohon adanya penolakan. Laporan tersebut telah ditindaklanjuti, yaitu 1. Laporan mengenai dugaan pembagian sembako pemerintah beserta sarung yang diduga dilakukan oleh paslon 02. Laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena laporan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pidana pemilihan. Pida bukti PK68. 2. Terkait dengan ada penyolakan laporan tentang dugaan penggunaan program pemerintah provinsi insentif perangkat desa telah dilakukan penanganan pelanggaran oleh Bawaslu. 3. Bahwa terkait dengan dugaan penyalahgunaan penggunaan dana bantuan COVID, dana program CSR Bank Kalteng, dana bantuan keuangan untuk semua aparat desa, dana simultan dana insentif daerah DID Provinsi Kalimantan Tengah, mutasi dan pengangkatan pegawai dan lain sebagainya. Ketidaknetralan PSN, pengguna PNS, penggunaan fasilitas pemerintah, spanduk dan lain sebagainya. Pemohon menyampaikan laporan kepada Bawaslu dengan nomor laporan 20 dan seterusnya. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu telah melakukan penanganan pelanggaran dengan cara melakukan klarifikasi terhadap pelapor, terlapor, saksi-saksi dan pihak terkait yang melalui 2 tahap pembahasan. Pembahasan pertama pada tanggal 20 Desember 2020, pembahasan kedua pada tanggal 23 Desember 2020, dan berdasarkan hasil pembahasan kedua pada sentra Gakumdu diulangi, dan berdasarkan hasil pembahasan kedua pada Sentra Gakumdu disimpulkan bahwa status terhadap laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan sebagaimana telah dituangkan dalam formulir model A17. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan akuo tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan pasal 158 Undang-Undang 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan wali kota di mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan akuo pada persidangan dengan agenda pemeriksaan lanjutan. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon. 3.8 dianggap dibacakan sampai 394. 3.9.5 bahwa berdasarkan rekapitulasi data kependudukan semester 1 tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pendataan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan
jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Tengah adalah 2.602.119 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah, bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1,5% kali 1.038.928 suara. Total suara sah sama dengan 15.583 suara, bahwa perolehan suara pemohon adalah 502.800 suara, sedangkan perolehan suara pihak terkait pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 536.128 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait adalah 536.128 suara dikurangi 502.800 suara sama dengan 33.328 suara, sama dengan 3,2% atau lebih dari 33.328 suara. Menimbang bahwa ini ada perbaikan lebih dari 15.583 suara. Ralat 3.10 menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun pemohon adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020, namun pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 ayat 1 huruf B Undang-Undang 10 2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Dengan demikian, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan pemohon tidak memenuhi ketentuan pasal 158 ayat 1 Undang-Undang 10 2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaipun ketentuan tersebut simpani, quote non, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari termohon dan pihak terkait serta pokok permohonan selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan. Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain yang berkaitan dengan permohonan akuo tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena Mahkamah tidak ada relevansinya dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum. Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Eksepsi pihak terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. 2. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 3. Permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. 4. Eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. 5. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 6. Andaipun pemohon memiliki kedudukan hukum, quote non, permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. 7. Eksepsi lain dari termohon dan pihak terkait serta pokok permohonan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam eksepsi 1. Menyatakan eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. 2. Menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Eni Nurbaningsi, Suhartoyo, Daniel Yusmi P. Foe,
Arif Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 10 bulan Februari tahun 2021 dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 bulan Februari tahun 2021 selesai diucapkan pada pukul 18.04 WIB oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Ria Indriani sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon, kuasa hukumnya, termohon atau kuasa hukumnya, dan pihak terkait atau kuasa hukumnya, dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili.